Saat kita melakukan pekerjaan tuh, harusnya kita bekerja dengan cerdas atau kita bekerja dengan keras sih, Coach? Halo Sobat Coaching, balik lagi sama aku Aul di YouTube channel Coaching for Business. Nah, kali ini sebenarnya kita harus kerja keras atau kerja cerdas sih saat melakukan pekerjaan? Nah, penasaran kan? Yuk kita tanya langsung ke Coach Adit. Halo Coach, Halo, ya, gimana kabarnya nih Coach? baik, alhamdulillah. Lagi kesibukan apa nih Coach sekarang? Masih lagi banyak lapang waktu aja. Oh gitu. Oke baik Coach. Aku mau nanya nih Coach, Mm-mm. sebenarnya saat kita melakukan pekerjaan tuh harusnya kita bekerja dengan cerdas atau kita bekerja dengan keras sih Coach? Oke, definisinya apa? Saya juga pengen tahu juga nih. Menurut kamu kerja cerdas itu kayak apa sih? Kerja keras itu kayak apa? Kalau misalkan kerja keras mungkin ini ya Coach, lebih menguras tenaga, kalau misalkan kerja cerdas mungkin, Oke, lebih ke pikiran mungkin ya Coach ya? oke, gitu ya. Kerja Iya. keras lebih banyak menguras tenaga gitu ya. Kerja cerdas itu menguras pikiran. Iya gitu Coach. Ya oke lah gitu ya. Cuman gini sih, kalau definisinya sebetulnya adalah kalau kerja cerdas itu adalah kita bekerja dengan efektif dan efisien, gitu aja sih. Jadi sebetulnya tuh, istilah yang generiknya ya, atau istilah yang menurut saya tuh yang cocok itu adalah ya kerja yang efektif dan efisien. Artinya, bekerja dengan, mencapai sasaran pekerjaannya dengan baik gitu ya, bahkan lebih baik lagi daripada yang, diharapkan, tapi dengan waktu yang seefisien mungkin. Ya bukan hanya waktu aja Mmm. ya efisiensinya ya, dari sisi waktu dan mungkin tenaga juga, dan juga mungkin dana, mungkin kalau memang memerlukan dana gitu ya. Jadi efisien tuh bisa dilihat dari sisi waktu, tenaga, dana gitu ya. Dengan Oh. dana sekecil-kecilnya, dengan waktu sekecil-kecilnya, dengan mungkin tenaga yang sekecil-kecilnya menghasilkan, pekerjaan yang sebaik-baiknya gitu, tuh kerja cerdas gitu ya. Kalau Mmm. kerja keras gitu kan, ya kerja yang ya dilihat dari tadi ya, hanya kuantitasnya aja banyak, waktunya yang gunakan banyak, sampai tenaganya juga gitu, tapi hasilnya nggak, Nggak sesuai, maksimal nggak gitu. maksimal gitu ya. Sayangnya adalah orang Indonesia itu lebih melihat kerja itu kerja kerja keras gitu, yang dianggap bekerja itu adalah kerja keras, yang mengeluarkan banyak tenaga, yang sampai teler, yang capek itulah bekerja gitu ya. Yang kelihatannya kerja Nah, kerja kerja tapi gitu. kalau dia ngeliat orang yang santai-santai aja segala macam, tapi gajinya tinggi, ya, mereka tuh merasa orang tuh nggak kerja apa-apa kok gitu ya. Iya betul Padahal Coach. bisa jadi orang itu bekerja tapi dia, bekerja secara Mmm. cerdas. Nah, gitu ya. Jadi ini perlu nih, orang paham bahwa bekerja itu, bukan hanya dari sisi, kuantitas kekerasannya aja, kekerasan. Tidak kuantitas dari banyaknya waktu yang dikeluarkan, tenaganya segala macam, tapi juga apakah kerja itu, memang bisa dilakukan secara efisien dan efektif gitu. Ya jadi kalau ditanya, ya sebaiknya kerja cerdas apa kerja keras? Ya kalau saya sih lebih prefer kerja cerdas ya gitu. Mmm, iya sih Coach, bener Coach. Kalau misalkan kita kerja cerdas kan mungkin memang tidak terlihat, dengan orang-orang di sekitar kita, tapi ada hasil dari kerja kita itu sendiri. Kalau misalkan kerja keras kan, kita kayak, terlihat kerja nih, tapi kan belum Iya, tentu, hasil dari kerja mhm, kita itu, seperti apa gitu Coach. iya. Atau yang orang yang kerja keras itu mungkin ya memang dia pekerjaan-pekerjaan yang ibaratnya remeh ya, atau bukan remeh Mhm. sih, yang memberikan kontribusi yang tidak besar gitu loh. Dia dia hanya fokus hal-hal yang kelihatannya banyak banget gitu ya dikerjakan, tapi ternyata tidak memberikan kontribusi yang, besar kepada, goal-nya gitu loh. Mmm. Nah gitu ya, disebut kerja keras tuh gitu ya. Padahal belum tentu itu efektif gitu ya. Itu tidak memberikan kontribusi yang baik, yang tidak memberikan kontribusi yang sesuai dengan targetnya gitu loh. Mmm, tapi, gimana sih Coach kalau misalkan nih, kita kayak mengubah, pemikiran orang-orang terkait, kalau misalkan kalau kerja tuh ya harus kerja cerdas gitu, jangan, terlihat kerja keras. Seperti itu gimana sih Coach? Kan soalnya kan emang di Indonesia kan banyak, yang, orang-orang pikir itu, lebih
dilihatnya kerja keras ya, bukan kerja cerdasnya Mhm, yang, mengutamakan goal itu sendiri berhasil tercapai gitu, Coach. mhm, Nah, eee, mengubah mindset atau pemikiran orang-orang untuk, melakukan pekerjaan itu mmm. secara kerja cerdas itu gimana sih, Coach? Pertanyaannya siapa yang harus ngubah gitu loh? Saya gitu. Semua seluruh dunia gitu ya? Enggak kan, nggak mungkin. Pertanyaannya adalah siapa dulu nih yang harus bisa mengubah orang bekerja keras menjadi cerdas? Mmm. Ya atasannya tentunya gitu, ya. Kalau atasannya memang sudah bekerja cerdas ya. Kalau dia sendiri masih kerja keras gimana dia ngubah bawahannya juga Mmm, kerja, supaya kerja keras gitu ya, kalau atasannya juga masih kerjanya kerja keras aja, gimana bawahannya bisa kerja cerdas gitu loh. Jadi atasannya sendiri harus bisa dulu, mengefisiensikan kerjanya menjadi cerdas gitu loh, atau bisa merubah ya, mengubah gaya kerjanya menjadi lebih cerdas gitu. Barulah itu bisa mengubah mindset yang timnya gitu. Kita oh, bicara kan gitu ya. Kalau orang yang kerja mandiri ya dia sendirilah yang harus memahami bahwa kerjanya itu harus cerdas gitu, bukan hanya keras gitu. kalau misalkan ini, Coach, gimana sih cara kita buat tahu kalau misalkan di pekerjaan kita itu, sudah, eee, s di pekerjaan kita itu sudah menggunakan kerja Oh, cerdas gitu, Coach? ya yang paling gampang ya tadi kan definisinya kerja cerdas itu adalah kita bekerja dengan seefektif dan seefisien mungkin ya. Mhm. Pertama efektif, efektif berarti tepat gitu ya, tepat sasaran. Jadi pekerjaan itu bisa memberikan hasil yang baik ya, terutama dari kualitasnya ya, kualitas hasil pekerjaan itu baik, melebihi ekspektasi bahkan gitu ya. Dan nggak hanya itu, apakah kita melakukan pekerjaan itu dengan waktu yang, lebih, cepat dari biasanya gitu ya. Secepat mungkinkah gitu ya, atau tenaga kita sendiri apakah kita, apa ya, menggunakan tenaga yang, lebih sedikit dalam melakukannya gitu ya. Oh dari sisi waktu tadi kita masih ada waktu luang nggak gitu, itu semua menunjukkan tanda-tanda bahwa kita sudah bekerja dengan cerdas gitu ya. Kalau misalnya kita setiap pulang itu teler, kecapean gitu ya, dan selalu lembur gitu ya, selalu pulang malam, itu berarti itu belum bisa dikatakan kerja cerdas ya, gitu. Tapi kalau kerjanya, nggak perlu lembur, nggak perlu malam, pulang tepat waktu, tapi semua selesai dan juga kita nggak capek, terlalu nggak teler gitu ya, itu bisa tanda-tanda kita sudah mulai masuk ke area kerja yang cerdas gitu. Oh ya, Coach, kalau misalkan nih, gimana sih caranya, kita melakukan pekerjaan itu bisa secara kerja cerdas gitu, Coach? Caranya Mmm, tuh gimana, Coach? caranya gimana ya? Banyak sih cara-caranya ya gitu, tapi esensinya adalah pertama ya kita harus paham dulu nih kerja ini, tugas atau pekerjaan yang kita lakukan ini tuh tujuan utamanya apa, harus tahu dulu gitu ya, harus tahu dulu sasaran yang harus dikerjakan itu apa, harus dicapai itu apa. Jadi alangkah bagusnya kamu tuh harus tahu, target yang mau dicapai itu apa, ya. Mmm, Kemudian dari situ kamu harus tahu dulu, apa nih hal penting apa ya yang perlu, yang perlu dilakukan agar target ini tercapai, gitu. Jadi dari sekian banyak hal aktivitas yang harus dilakukan itu, harus dicari lagi mana yang benar-benar esensial yang harus dilakukan supaya tercapai gitu ya. Kemudian, barulah, kita fokus kepada hal yang penting itu yang untuk dikerjakan gitu loh. Karena biasanya kalau kerja yang keras itu ya, dia hanya fokus kepada hal yang, apa, yang berat-beratnya aja gitu kan, tapi dia tidak melihat mana sih dari semua itu yang betul-betul esensi dari pekerjaan itu yang harus dilakukan gitu ya. Sehingga akhirnya pekerjaannya tuh bisa, dicapai dalam waktu yang lebih cepat atau dengan tenaga yang lebih sedikit gitu ya. Nah gitu, kemudian juga perlu juga ada bantuan teknologi mungkin ya. Kalau sekarang kan gitu, iya, yang Coach. tadinya manual-manual bisa nggak ada pekerjaan-pekerjaan step-step yang bisa dibantu secara teknologi. Kalau nggak ada bisa nggak, tahapan pekerjaan itu bisa dilakukan, secara, paralel gitu ya. Daripada kerjanya harus A dulu, B, C, D, urut gitu, kalau misalnya C-nya belum selesai, D-nya nggak bisa dikerjakan, tapi ini bisa nggak dikerjakan secara Secara berbarengan gitu ya, mhm. eee, dengan bantuan teknologi atau dengan, kolaborasi dengan yang lain gitu ya. Nah itu beberapa tips yang simpel sih gitu ya. Mmm, Ya terakhir ya kreatif gitu ya, kreatif dalam mencari, cara baru gitu ya. Mencari cara baru,
kemudian bagaimana menerapkannya gitu, cara-cara baru itu. Tanpa, mengorbankan tadi waktu, tenaga, dan, kualitasnya. Bahkan kalau bisa cara baru itu bisa meningkatkan kualitas hasil, bisa mempercepat waktu dan tenaganya bisa lebih sedikit gitu loh. Jadi menggunakan yang teknik-teknik atau prinsip-prinsip daya ungkit ya, leverage gitu. Dengan teknologi itu adalah leverage, kalau memang teknologi itu bisa mempercepat pekerjaan gitu ya, bukan malah memperlambat gitu ya, leverage gitu ya. Daya ungkit ibaratnya kalau leverage itu kalau kamu bayangkan itu kalau mau ngangkat mobil, kamu Mmm, bisa ngangkat mobil, enggak, tapi kalau mau ganti ban mobil, kamu bisa diangkat nggak? Mobilnya diangkat terus bannya baru dia keluarin, dia diganti gitu. harus menggunakan alat nggak sih, Coach? Iya, berarti leverage itu ya, Oh, leverage jadi dongkrak. Jadi iya kamu betul. harus memikirkan, dongkrak apa nih yang bisa digunakan dalam pekerjaan kita. Berarti, kalau misalkan kita nih mau melakukan pekerjaan secara kerja cerdas, itu harus tahu nih urgensi dan prioritasnya mungkin gitu Kak, Betul, kata oke, lainnya. ya, Nah, terus kalau misalkan memang memungkinkan untuk menggunakan teknologi lain atau oke, tools lain yang ya, bisa digunakan untuk mempercepat pekerjaan iya, tersebut. Dan juga kalau misalkan memang bisa dilakukan secara kolaborasi tim, itu akan bisa mempermudah dan mempercepat pekerjaan itu sendiri. betul. Ya, itulah beberapa caranya ya, gitu ya, yang paling simpel dan paling umum ya. Hmm, Tapi kalau yang ya yang lain itu ya spesifik dan tergantung jenis pekerjaannya ya. Atau yang kerjaan sederhana yang contoh kamu di rumah punya halaman nggak? ada. Gede halamannya? Kalau di kampung gede, Pak. Ya gede. Misalnya kamu disuruh potongin rumput oleh orang tua kamu ya, Mhm. halaman tersebut. Kamu bisa melakukan dengan cara kerja keras atau kerja cerdas kan, gitu ya, Iya untuk potong rumput itu ya. iya, Nah, kalau kerja keras biasanya kamu lakukan seperti apa motong rumput di halaman itu? motong satu-satu. Heeh, gitu ya. Iya, Bahkan mungkin, ya udah motongannya, serabutan gitu ya, iya betul, cabut 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 cabut. cabut cabut gitu ya. Nah, itu adalah kerja keras. Mhm. Capek nggak? Capek pastinya kalau Mungkin butuh misalkan waktu yang lebih lama ya, betul. panas lagi, keringetan nih. Nah, sekarang kalau kerja cerdas ya, gimana supaya kan tadi kan definisi kerja cerdas itu adalah kerja yang supaya, bisa selesai dengan kualitas yang baik, tapi dengan waktu, tenaga, atau dana yang lebih sedikit gitu ya. Bisa salah satunya bisa ke semuanya ya. Iya betul. Nah, kalau dalam hal memotong rumput menurut kamu gimana nih supaya kerja itu bisa, lebih cepat misalnya atau bisa membutuhkan tenaga yang lebih sedikit? Sebenarnya, kalau misalkan dari saya ada 2 nih, Coach. Kalau Mhm, misalkan yang pertama, bisa manggil tukang pemotong rumput, ya itu kan itu cepet tuh. kolaborasi. Iya betul. Tapi kamu nggak dikasih uang untuk itu, kan Betul, budget malah ya? mengeluarkan budget. Heeh, Nah, kalau misalkan yang kedua, karena mempunyai saudara, jadi bisa kerjasama dan mhm, bisa waktu bisa lebih cepat, oke, terus tanpa mengeluarkan biaya juga oke. gitu, karena saudara sendiri. Ya, oke itu bisa ya minta bantuan. Kemudian apakah dengan minta bantuan udah pasti dijamin cepat kerjanya? Bisa jadi malah tambah rebut berantakan nanti gitu ya atau gimana? Ya gimana supaya memastikan kamu sama saudara kamu tuh bisa mengerjakannya dengan efektif dan efisien gitu loh? Mmm, mungkin, ya udah ayo kerjain, nanti habis Mhm, ini jajan. oke. Nah, itu ya, itu cara memotivasi dia. Mhm. Cuman pada saat bekerjanya sendiri gimana nih? Apa yang harus bisa kamu strategi apa yang bisa kamu gunakan agar pada saat motong rumput itu dengan saudara kamu tuh bisa dilakukan dengan secepat mungkin, dengan tenaga yang seminimal mungkin, dan memberikan hasil yang sebaik mungkin? Sebenarnya gotong royong dengan orang banyak. Ya tadi kan udah tuh, apa suruh semuanya diajak gitu. Kamu baru hanya memikirkan dari satu solusi aja tuh, ngajak orang lain, kolaborasi. Padahal banyak yang tadi yang saya bilang, ada nggak yang bisa dilakukan secara, yang bisa diperingkas, menggunakan teknologi, Mmm. segala macam itu kamu belum mikirin tuh, ya kan? Kalau misalkan menggunakan kan gotong royong kan, Mhm, pastinya juga menggunakan alat. Kayak mhm. kalau misalkan di kampung tuh namanya apa ya, saya lupa, celurit atau apa Oke, gitu, jadi cepet ya tuh jadi ya gitu semua. celurit ya. Iya, Menurut kamu dengan celurit bisa lebih cepat motong rumputnya ketimbang dengan cara yang gunting biasa? lebih cepat celurit daripada Heeh. gunting biasa. Terus apalagi? Cara motongnya mungkin? Tadi kan serabutan tuh dari mana aja, sekarang di strateginya gitu, dari mulai sini jalannya mungkin alurnya disepakati Eee, gimana yang seefektif mungkin. Apakah harus muter-muter ataukah mondar-mandir atau gimana?
dari maju ke mundur, dari belakang ke depan atau belakang ke belakang motornya. Itu semua harus dipikirin supaya kerjanya bisa lebih cepat dan efisien dan tidak capek. Kalau misalnya panas mungkin harus pakai payung atau itu kan semua cara-cara yang cerdas gitu. Ya, nah itu ya. Iya. Jadi ilustrasi aja ya, ternyata nggak gampang ya membuat pekerjaan yang tadinya berat buat lebih cerdas gitu loh. Tapi itu tadi kalau kamu pengen kerjanya menjadi lebih cerdas ya harus dipikirkan beberapa teknik-teknik tadi gitu. Oke, Coach. Makasih nih, Coach, udah bikin pemikiran kita jadi Ya, yang tadinya kerja keras, jadinya kita memikir buat untuk, kerja cerdas gitu. oke. Oke, sahabat coaching, ini tadi sudah kita bahas mengenai, gimana sih kita harus kerja cerdas dan kerja keras. Nah, semoga dari pembahasan kali ini dapat bermanfaat kepada sahabat coaching semua. Akhir kata, aku Aul, Saya Aditya Mijaya, sampai sampai jumpa. jumpa.